Kalau spinal brain prematur maka dia naik level ke level mid brain. Mid brain itu nanti kemampuannya dia sudah mengarah ke quadrupedal, 4 tumpuan, maka dia sudah mampu nanti ke arah posisi duduk maupun merangkak. Bila kita periksa level midbrain sudah tidak ada, tidak negatif, maka dia berarti sudah naik level ke level kortikal. Maka bisa diyakini kemampuan dia sudah mengarah ke bipedal, dengan juga pijakan. Ini sudah bisa berdiri maupun berjalan. Itulah pentingnya pemeriksaan refleks. Jadi setelah pemeriksaan refleks itu nanti dari hasil kita interpretasikan. Kalau sudah negatif semua berarti tadi saya katakan itu ya, jangan mandek. Selama ini Anda itu mandek yang periksa. Positif negatif selesai lah. Artinya apa nggak ngerti. Tanya kenapa positif ada nyeri. Kenapa ada nyeri? Positif, bolak balik kok iki piye kok iki malah pusing saya. Sering Anda lakukan seperti itu. Nah, pertama kita level snapperpen itu kan konsepnya refleks yang bersifat primitif. Primitif itu ada pada suatu masa dan dia harus ditinggalkan ke masa berikutnya gitu. Nah, dibilang primitif. Orang kok masih primitif ya, itu kan Anda sering bilang gitu toh. Oh dia hidup di masa lampau lah gitu. Misalnya sudah maju kayak gini kok masih primitif kehidupannya. Bisa masih enggak primitif? Masih kan di Sumatera ada suku hutan itu ya. Dia nggak mau, udah diajari, kamu nggak mau, ya hidupnya di hutan masih ada. Kosong mental, ngadeg loh. Tanggal biru tadi. Boleh kayak gitu. Tanggal biru. 10. Aku mau diambil kali itu. 10. Yang biru. Panjang gede. Nah, flexor withdrawal. Biasanya bayi kan begini posisinya. Bayinya digantung. Pernah jadi bayi nggak? Ayah, bayi. Ini saya santai aja tidur. Nggak tahu aja. Ini agak begini. Itu ya. Nah, stimulusnya itu pada telapak kaki. Coba balik. Goresan pada telapak kaki, responnya nanti dia akan narik tungkai ke arah fleksi. Ya, misalnya ini yang kiri ya. Dia narik ini. Itu ya, itu ya. Yuk. Seperti itu. Oh, coba dewe. Udah gini aja udah. Ini namanya flexor withdrawal. Tarikan ke arah fleksi. Yang kedua, ada namanya extensor thrust, dorongan ke arah ekstensi. Nah, bila mana posisi awalnya seperti ini, nah, ini kita kasih gerusan, dia akan meluruskan tungkai. Yuk. Nah, seperti itu. Dua refleks ini biasanya nggak nongol bareng gitu ya. Kalau flexornya positif, terkadang ekstensornya negatif. Ada satu momen ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan juga dominasi tonus. Bayi selama di dalam kandungan itu dominasinya flexor tonus. Maka dia posisinya serba fleksi. Karena berusaha mengecilkan dirinya sesuai dengan ruang yang dia
tempati. Setelah dia lahir, ya nanti menjadi vertical oriented. Sampai lalu. Iya, baliknya apa? Semuanya mengarah vertical oriented, orientasi ke arah vertikal. Kita tahu manusia itu Homo erectus, ya. Dia akan bisa tegak, itu kan. Maka dia harus mengubah tonus dari flexor dominate, ya, dominasi flexor menjadi dominasi extensor. Kayak kamu bisa tidurnya mau mikir, tinggi ngene tegak. Sudah dominasi extensor tonus, sudah jadi automatical, ya kan? Anda bisa bertahan kepalamu tegak, nggak terkulai, karena itu sudah otomatis, nggak perlu mikir lagi. Maka saat neonatus, inilah fase peralihan, ya kan? Antara, masih dibilang neo ya, antara dunia apa itu di dalam uteri sama dunia luar. Sehingga ini fase perubahan mau dari flexor ke extensor. Maka situlah bolak-balik. Kadang flexornya yang nongol, kadang extensor. Berarti belum pasti, karena itu terus gini terus. Lewat neonatus nanti baru kelihatan yang namanya ke biasanya sekitar neonatus itu 0 sampai 2 minggu ya. Biasanya nanti 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu masih begini juga. Baru setelah 1 bulan sudah kelihatan banget ya dominasinya ke arah extensor. Itu ya. Oke. Ini saya ulangi, nanti kalau saya terus pastikan bunganya ya. Yuk. Nah, seperti ini. Flexor with trowel. Luruskan ya. Yuk. Satu lagi namanya cross extension. Ini nyata kayak rata beneran ini ya. Ekstensi silang. Ada 2 cara itu. Seperti ini awalnya. Bila mana tungkai yang lurus susah tekuk, maka yang nekuk akan lurus. Luruskan yang kiri ya. Yuk. Ya seperti itu. Jadi kan silang, kan aneh kan. Kalau flexor ventral extras itu masih bisa didebat. Taruh aja sampai satu. Taruh. Nah, didebat, nah itu mungkin karena clear dia narik gitu kan. Ini kan nyata banget, nggak saya sentuh apa-apa. Ini saya tekuk dulu ya. Yuk, seperti ini. Nah, saya nggak ngurusin yang nekuk, yang saya tekuk adalah yang lurus. Susah jatuh, namanya sujud terus. Gitu. Oke, cara kedua adalah justru nanti akan terbangkitnya tonus di kelompok aduktor. Kita kenal tuh cross extension tadi. Ya, misalnya posisinya seperti ini. Saya kasih stimulus berupa tekukan pada paha bagian dalam. Misalnya ini tungkai yang kanan. Maka responnya nanti tungkai kiri itu akan begini. Gerak A DD menyilang tungkai sisi kanannya. Bisa tepuk sini, nanti kamu itu ya Pak ya. Yuk. Ya seperti itu. Jadi nilang kan ini kan enggak diapa-apain kok malah respon. Nah, maksud saya ya, namanya cross extension. Lagi yuk. Ya seperti itu. Oke, stop dulu. Selain refleks ini untuk ini spinal ya, ada juga beberapa reaksi automatis. Automatic reaction. Saya juga nggak ngerti kenapa kok dipisah antara refleks sama reaksi automatis.
otomatis. Refleks kan juga otomatis ya. Yang pertama adalah moro. Ya. Moro, bukan moro, moro. Kalau moro itu 5 ya. Moro. Flag moro itu seperti ini. Stimulusnya di kepala, puncak kepala. Puncak kepala itu ini telinga kanan kiri tak tarik garis itu. Pas tengah ini namanya puncak kepala, ini di belakang bumi. Ya. Nanti kalau saya kasih stimulus begitu, respon dia itu akan begini. Kanan kiri ya. Kemudian juga. Itu ya. Sip. Itu ya. Ya. Seperti ini. Kurang cepat respon juga. Ya. Iya. Taruh jadat itu apa sakit tak sitar gitu. Ya, enggak toh. Moro Kak. Itu sininya udah tegang tuh sakit. Ulangi ya. Moro. Ya, sadek kita aja. Nah, gitu lah. Nah, wes. Nah, ini yang namanya moro. Moro. M-O-R-O. Nah, dulu. Yang kedua adalah startle. Ya, responnya sama seperti tadi, Pak. Responnya itu sama seperti moro. Cuma stimulusnya berupa kagetan, mengagetkan dia, telinganya, melalui vestibular. Itu ya. Nah, itu namanya moro. Startle. Lain. Ya. Itu biasanya tidak hanya begini, mata itu juga membuka gitu ya. Moro tadi juga mata membuka gitu ya. Lebar gitu. Itu kan bagus juga kan untuk melatih berarti supaya bayinya itu matanya lebih lebar, berbinar istilah itu ya. Matanya berbinar itu kan bagus kan ya, orang itu kalau mata berbinar mata bersemangat gitu loh ya. Itu bisa kita latih kayak gitu, sejak kecil gitu. Kalau Anda main-main dengan anaknya ini kan kedekatan terjalin. Kalau kedekatan terjalin, ikatan batin itu sudah akan terikat sejak bayi. Anda lihat, biasanya kalau bayi perempuan itu kan lebih dekat dengan bapak ya. Aneh, padahal bayi itu dari awal yang ngurusin kan ibu ya. Kalau bapak dekatnya, dia tuh lebih suka ngamatin bapaknya ya. Sebulan tuh puasa yang sangat vital itu. Sampai 3 biasanya malam. 3 bulan. Nah, 1 bulan tuh dia mulai bisa melihatnya lebih jelas kan. Itu tuh dia suka ngamati. Kalau dia menyusu itu ya ngamati wajah ibunya. Itu kan ikatan mulai terjalin terus. Kalau kambing itu kan bukan manusia ya. Kalau punya anak itu juga ada ikatan yang terjalin. Ternyata dia itu hanya mau disusui oleh anaknya itu. Ada ikatan saja itu. Kok bisa bedake kan anakku kedudu gitu ya. Kan sama ya wajahnya ya. Kambing semua sama ya. Rasnya.
Kalau ini anak lain pun dia nggak mau ngambil, dia udah tahu ibunya bukan itu. Kalau maksa ke situ pun ibunya juga nggak mau, dia pergi gitu. Saya ngamati bahwa saya ada kambing yang pelihara orang tak kasih kambing banyak, itu sudah beranak banyak. Tak amati kalau pulang mancing itu tak lihat-lihat, seneng kan ngamati dia. Apa? Mancing ke melu ya. Bener setelah dewe anak temennya mancing saya diri wisuda anaknya ke Surabaya. Dah ya. Oh, ada yang lain lagi, tapi ini dulu supaya posisinya pas di sini. Refleks, ya, namanya refleks menggenggam atau refleks ya. Jadi cukup pakai sentuhan di metakarpal dia akan genggam dong. Seperti ini. Kuat itu sampai tak angkat ini aja dia nggak akan jatuh. Ini refleks menggenggam. Jadi kita kasih sentuhannya di metakarpal. Oh, dingin banget tanganmu dong. Kamu ke siapa laju toh? Oh ya laju, orang sini tadi anda naik motor itu. Naik motor. Biar nggak kedinginan aja naik motor. Udah. Ya lumayan loh. Hati ya. Bentar ya. Gerak refleks menggenggam itu tidak hanya di tangan tapi juga di kaki. Ingat itu ya. Ya. Caranya gimana? Stimulusnya kalau di kaki sama, di metaparsal kalau sekarang. Gitu ya. Santuh gini dia akan nyengkeram kaki jari-jarinya nyengkeram. Nah, seperti ini. Sehingga saya angkat pun bisa. Gitu. Nyengkeram gitu. Nah. Jadi kita tuh bisa ngelatih nantinya. Ya. Semua refleks tadi bisa kita gunakan untuk melatih. Ada neonatus kita pengen nguatin kelompok flexor tungkai ya kan, kasih flexor withdrawal. Dengan gini dia narik tadi kan berarti ototnya kontraksi kan, otot kontraksi narik ini dia semakin narik kan semakin menguat. Ekstensornya pakai ekstensor pras atau cross extension kan gitu kan. Nah ini juga bisa dengan saya sentuhkan dia ngerem, setelah saya angkat, otomatis ini kan ikut menegang juga nanti. Itu. Jadi kakak tingkatmu yang alis jenjang itu, kan saya juga diminta ngajar pedia itu, pedornya beda dengan ini. Malah saya ke orthopedic disorders. Dulu waktu praktek itu dia diajar rumusnya pakai MS, neurosenso. Itu cuma lihat saja. Ya, sekarang dia baru sadar neurosenso itu apa ya sih gitu ya. Masih pakai cuma diraupi gitu. Jadi datang pasti yang lebih sud, nggak jelas itu teknik. Kenapa nggak pakai teknik saya ini? Saya akan jelas semuanya. Karena penguasaan neurosensornya itu minimalis gitu ya. Belum beneran konsep, cuma orang waktu ini gitu aja. Kan nggak bisa kan ya. Kalau Anda suka naik bis dan supirnya tuh itu, Anda duduk di belakangnya itu dia ngamati, oh nyopir bis gampang mengono gitu. Terus Anda lakukan so enggak? Nabrak apa-apa kan itu kan ya. Paham itu maksud saya. Nah itu. Kebetulan para pembimbing yang ngajarin itu juga cuma dapat